Selama ratusan tahun, kita ditakuti oleh mitos hantu penunggu. Cerita turun-temurun mengatakan bahwa pohon beringin tua adalah istana para makhluk gaib, tempat di mana roh-roh penasaran bersemayam. Namun, padahal kebenaran yang disembunyikan di bawah jalinan akar beringin jauh lebih mengerikan dari sekadar cerita mistis. Bagaimana jika ketakutan kita selama ini hanyalah alat, sebuah tirai asap yang sengaja diciptakan untuk menutupi sebuah konspirasi sejarah yang sangat gelap. Semuanya bermula dari lembaran peta kolonial abad ke-18 yang tak sengaja ditemukan di arsip rahasia. Jika kita perhatikan dengan saksama, tata letak pohon beringin raksasa di berbagai kota tua bukanlah sebuah kebetulan alami. Mereka ditanam dalam garis lurus yang membentuk pola geometris aneh. Pola ini mengindikasikan sebuah rekayasa tata kota yang tersembunyi. Pohon-pohon ini bukan tumbuh karena kehendak alam, melainkan sengaja ditempatkan sebagai penanda, atau lebih tepatnya, sebagai penjaga sebuah rahasia besar di bawah tanah. Mari kita lihat lebih dekat struktur akar beringin tua ini. Secara biologis, akar tanaman ini memang sangat agresif. Namun di lokasi-lokasi spesifik ini, akar-akar tersebut menunjukkan anomali yang luar biasa. Mereka tumbuh menganyam dan membungkus sesuatu dengan sangat rapat, layaknya brankas alami. Para elit masa lalu sangat memahami ilmu botani. Mereka menggunakan sifat invasif akar beringin ini bukan sekadar untuk peneduh jalan, melainkan sebagai beton biologis pelindung, sebuah kapsul waktu alami yang tak akan bisa dihancurkan dengan mudah oleh warga biasa. Berbekal rasa penasaran yang mengalahkan rasa takut akan mitos kutukan, pencarian pun dilakukan tepat di jantung akar pohon tertua. Hanya butuh penggalian sedalam 2 meter, menembus tanah basah dan serabut akar yang keras. Kebenaran itu mulai menampakkan wujud aslinya. Bukan tulang belulang manusia korban kutukan, dan bukan pula sesajen gaib, melainkan sebuah struktur buatan manusia. Sebuah pintu lorong rahasia berlapis logam tebal yang telah sengaja dikubur dan dibiarkan terlilit oleh akar raksasa selama berabad-abad. Catatan rahasia yang tersembunyi menunjukkan bahwa pada masa penjajahan terjadi persekutuan gelap antara para penguasa kolonial dan segelintir elit lokal. Mereka menimbun kekayaan, dokumen rahasia, serta artefak berharga yang tak boleh diketahui oleh rakyat jelata. Untuk melindungi harta dan rahasia ini, mereka membangun bunker-bunker dan terowongan bawah tanah. Namun, bangunan batu bisa dihancurkan. Oleh karena itu, mereka menanam bibit pohon beringin tepat di atas pintu masuknya. Seiring berjalannya waktu, akar pohon itu akan tumbuh menjadi segel alami yang tak tertembus. Lalu, bagaimana cara memastikan tidak ada rakyat biasa yang berani mendekat atau menggali di sekitar pohon tersebut? Jawabannya sangat brilian, sekaligus kejam. Mereka menggunakan mistikisme yang direkayasa.
Para elit menyebarkan rumor, merancang cerita-cerita mengerikan tentang hantu gantung, kuntilanak, dan roh penunggu pohon beringin. Sesekali, mereka bahkan menciptakan penampakan palsu dan suara-suara gaib di malam hari. Ketakutan psikologis adalah penjaga keamanan yang paling murah dan paling efektif. Mitos pun lahir, tertanam kuat dalam budaya kita hingga hari ini. Meninggalkan mitos di permukaan, langkah demi langkah, membawa kita masuk ke dalam perut bumi. Terowongan ini pengap, dingin, dan berbau tanah basah yang telah terkurung selama ratusan tahun. Di sini, akar beringin berfungsi ganda. Tidak hanya sebagai penutup pintu, jalinan akar raksasa ini juga bertindak sebagai tiang penyangga biologis yang menjaga struktur terowongan kuno agar tidak runtuh dimakan usia. Ini adalah kejeniusan teknik sipil masa lalu yang dipadukan dengan manipulasi alam tingkat tinggi. Di ujung lorong gelap ini, sebuah ruang pertemuan rahasia terungkap. Inilah dia, kapsul waktu yang sebenarnya. Jauh dari pandangan dunia atas yang penuh dengan ketidaktahuan, tempat ini menjadi saksi bisu berbagai keputusan gelap yang mengubah sejarah. Di ruangan ini, di bawah perlindungan mitos hantu penunggu, para elit masa lalu merancang monopoli perdagangan, merencanakan pemungutan pajak yang kejam, dan menyembunyikan emas hasil rampasan dari tanah yang mereka jajah tanpa takut dihakimi masa. Bukan sesajen atau barang klinik yang ditemukan di sini, melainkan tumpukan dokumen yang telah menguning dan rapuh dimakan waktu. Catatan-catatan ini berisi cetak biru tata kota, daftar nama-nama elit korup, serta aliran dana rahasia yang tidak pernah tercatat dalam buku sejarah resmi manapun. Dokumen ini membuktikan bahwa penjajahan tidak hanya terjadi secara militer, tetapi juga melalui manipulasi keyakinan kultural yang dirancang sangat rapi untuk membodohi masyarakat lokal secara sistematis dari generasi ke generasi. Namun, penemuan harta karun dan dokumen korupsi bukanlah rahasia tergelap yang disimpan oleh akar beringin ini. Di sudut lain ruangan tersembunyi kenyataan yang jauh lebih kelam. Rantai besi, kerangkeng manusia, dan alat-alat eksperimen medis kuno berserakan di lantai dingin. Tempat ini bukan sekadar ruang rapat rahasia, melainkan laboratorium tertutup. Mereka melakukan uji coba brutal terhadap penduduk lokal yang diculik, orang-orang malang yang kemudian diumumkan secara resmi telah dihilangkan oleh kemarahan roh penunggu beringin. Semua cerita tentang penduduk yang hilang di masa lalu, yang selalu dikaitkan dengan kemarahan penunggu gaib, ternyata adalah sebuah pembantaian massal yang terencana rapi. Penduduk yang vokal, yang berani melawan penguasa, atau sekadar menjadi korban eksperimen, dilenyapkan tanpa jejak di tempat ini. Darah mereka tumpah ke tanah, menyuburkan akar beringin yang tumbuh semakin raksasa di atasnya.
Mitos hantu itu dengan sempurna melindungi sang pembunuh dari jerat hukum. Tidak ada aparat yang berani menyelidiki sebuah kasus jika pelakunya dianggap sebagai makhluk astral tak kasat mata. Bukti lebih lanjut terpampang jelas di dinding-dinding batu bunker ini. Sebuah lambang persaudaraan rahasia yang tidak asing bagi para sejarawan konspirasi, terukir kokoh dan tak tersentuh zaman. Ini membuktikan bahwa orkestrasi mitos ini tidak hanya terjadi di satu desa atau satu kota kecil. Ini adalah jaringan bawah tanah yang sangat terstruktur, dikendalikan oleh sebuah kelompok elit klandestin yang memiliki pengaruh luar biasa besar, melintasi batas-batas wilayah dan generasi, beroperasi tepat di bawah kaki ketidaktahuan masyarakat luas. Saat kepingan teka-teki sejarah ini mulai menyatu, muncul sebuah kesadaran baru yang menggetarkan nyali. Jika rahasia ini begitu besar, dan bukti-buktinya masih tersembunyi dengan rapi selama ratusan tahun, apakah mungkin kelompok ini sudah benar-benar musnah? Ataukah mereka masih eksis, mewarisi kekuasaan dan rahasia leluhur mereka, berupaya keras menjaga agar kapsul waktu biologis ini tidak pernah terungkap ke publik? Langkah kaki berat yang perlahan bergema dari ujung lorong gelap menjawab pertanyaan tersebut seketika. Rahasia ini rupanya masih dijaga ketat oleh para penerus mereka. Mereka yang memegang kendali kekuasaan saat ini tidak akan pernah membiarkan sejarah gelap mereka terbongkar. Jika kebenaran ini terungkap bahwa kekayaan dan status sosial elit mereka dibangun di atas kebohongan, darah orang tak bersalah, serta manipulasi psikologis, maka tatanan sosial akan hancur lebur. Tidak ada pilihan lain selain melarikan diri, membawa satu-satunya bukti nyata keluar dari labirin mematikan ini. Akar-akar beringin yang dulunya membisu, kini seolah ikut mencekik, mencoba menahan siapapun yang berani membongkar dosa masa lalu para tuannya. Pada akhirnya, kebenaran tentang pohon beringin tua jauh lebih menakutkan daripada hantu, iblis, atau arwah penasaran manapun. Monster yang sebenarnya bukanlah entitas spiritual yang tak kasat mata, melainkan manusia-manusia serakah yang bersembunyi dengan nyaman di balik jubah mitos gaib. Lain kali, jika Anda melewati pohon beringin raksasa di pusat kota Anda, jangan hanya menunduk ketakutan dan berdoa menghindari sang penunggu. Berhentilah sejenak, tataplah jalinan akar gelap yang menancap di tanah itu, dan bertanyalah pada nurani Anda sendiri. Rahasia kelam apa yang sebenarnya sedang disembunyikan di bawah kota Anda?